Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Jakarta Garden City, para asatiz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan membahas tentang mashul khuffain, menyapu al-khuffain. Al-khuffain itu semacam sepatu, ya, tapi dia menutupi rijlun, menutupi kaki, kemudian mata kaki hingga ke atas sedikit. Dalam bahasa Arab, al-khuf itu beda dengan al-hiza. Al-hiza itu artinya sepatu yang biasa kita gunakan. Ya, kalau kita buka kamus itu, apa arti bahasa Arabnya sepatu? Bahasa Arabnya adalah al-hiza'u, hizaun, sepatu, begitu. Nah, itu sepatu yang biasa kita pakai. Sedangkan al-khuf ini sepatu khusus yang menutupi kaki hingga mata kaki sampai ke atas. Nah, nanti batasannya terjadi khilaf, perbedaan di karangan ulama. Ada yang sampai betis, ada yang cukup sampai sekedar di atas mata kaki, macam seperti sepatu tentara lah, seperti itu, nutupin sampai ke betis-betis begitu. Para ulama sepakat bahwasanya al-khuf itu ketika dibasuh, diusap maksudnya, itu harus dalam keadaan wudhu sebelumnya. Jadi kalau kita misalnya memakai khuf begitu, kemudian kita dalam keadaan wudhu, kemudian kita berwudu di tengah jalan, maka kita harus membuka dulu khufnya tersebut karena kaki kita belum terkena basuhan air wudu. Jadi ketika khuf dipakai adalah ketika kaki kita sudah terbasuh, kemudian kita sudah berwudu, kemudian kita memakai khuf. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Mari kita bahas bareng-bareng. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, bahwasanya al-khuf itu al-qaulul masyhur innahu jaizun alal itlaq wa bihi qala jumhur ulama. Jumhur. Jadi mayoritas para ulama sepakat bahwasanya menggunakan atau menyapu ya, istilahnya mengusap atau menyapu khuf itu adalah dibolehkan. Nanti kita tampilkan dalilnya ya. Itu pendapat yang pertama, jumhur. Wal qaulus tsani, pendapat yang kedua, itu jawazuhu fis safar. Bolehnya hanya di waktu safar saja. Kalau tidak safar, dia tidak boleh. Nah, itu beda dengan pendapat yang pertama. Jadi jumhur mengatakan boleh secara mutlak. Mau dalam keadaan safar, mau dalam keadaan tidak safar. Kalau pendapat yang kedua, itu hanya ketika safar, dia baru boleh mengusap khufnya. Kemudian apa dalilnya? Mari kita bahas bareng-bareng. Jadi dalilnya itu adalah ketika hadis riwayat Muslim dari Jarir, bahwasanya annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu alal khuffaini, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyapu atau mengusap khufnya, kedua sepatunya. Kita
Kita menggunakan sepatu aja. Tapi beda dengan sepatu biasa ya. Menyapu sepatunya. Nah, itu di hadis riwayat Muslim. Juga ada riwayat Bukhari juga. Nah, ini yang dijadikan dalil jumhur bahwasanya membasuh atau menyapu al-khuf itu adalah jaizun alal itlaq, boleh secara mutlak. Bagi pendapat yang kedua, bahwasanya yang dibolehkan adalah di waktu safar, nah, itu menggunakan pendapat hadisnya tersebut turunnya atau asbabul wurudnya ketika Rasulullah sedang safar. Nah, itu salah satu alasannya. Ketika Rasulullah sedang safar, kemudian ia menyapu atau menyapu khufnya ketika berpergian jauh. Misalnya kita berpergian jauh bersafar, nah kemudian Rasulullah SAW pernah menyapu khufnya, dua khufnya tadi. Nah, itu yang terjadi perbedaan di karangan para ulama. Kemudian masalah yang kedua adalah tahdidul mahal, batasannya. Faqala qaumun, sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dibasuh, yang dimashu a'lal khuf, yang wajib dibasuh atau disapu, ya, disapu atau di apa namanya istilahnya, mashu ya, diusap, itu adalah di atasnya, bukan bawahnya. Itu yang wajib. Jadi sepatu itu kan khuf itu ada bawahnya yang buat injak-injak tanah, kemudian ada atasnya. Nah, ini yang atasnya yang diusap. Itu sudah wajibnya atasnya yang diusap. Sedangkan wa inna mashal batin a'inil asfal, adapun yang bawah ini itu tidak wajib. Artinya hanya sunnah saja, mustahabun. Nah, ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi yang atas itu yang wajib, sedangkan yang bawah tidak perlu diusap. Itu menurut mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sedangkan pendapat yang kedua adalah mazhabnya Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya aujaba mashazuhurihima wa butunihima. Wajib ya, diusap baik itu di atasnya, a'lahu di atasnya ataupun di bawahnya. Itu mazhabnya, mazhab siapa? Mazhab Abu Hanifah. Mari kita lihat apa alasan keduanya. Yang pertama adalah hadis Mughirah. Hadis Mughirah bin Syu'bah riwayat Tirmidzi bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu masaha a'lal khuf wa batiniha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyapu di atasnya maupun di bawahnya. Nah, itu hadis Mughirah bin Syu'bah. Hadis Mughirah bin Syu'bah. Sedangkan menurut pendapat yang pertama Imam Syafi'i, Imam Malik, bahwasanya hadis Mughirah bin Syu'bah itu adalah hadis yang dipertanyakan ke kualitas hadisnya. Nah, sehingga beliau Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak menganggap wajib yang di bawahnya. Artinya yang di atasnya saja. Jadi Imam Malik dan Imam Syafi'i yang di atasnya itu adalah yang harus disapu. Ketika khufnya, sepatu itu di atas, kemudian yang di bawahnya tidak perlu. Artinya kalau mau disapu ya silakan saja, itu adalah mustahabun. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan dua-duanya dia. Di atas maupun yang di bawahnya, yang kena tanah itu tetap harus diusap. Apa dalil Abu Hanifah? Hadis Mughirah bin Syu'bah tadi, riwayat Tirmidzi, yang dibilang oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwasanya hadis itu dipertanyakan kualitas hadisnya, sehingga ia tidak menganggap wajib kedua-duanya. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan dua-duanya harus disapu, antara yang di atas dengan yang di bawah tersebut. Kemudian masalah yang ketiga adalah tentang mahallul mashi. Alal jawraibain. Tentang masalah bagaimana cara mengusapnya, kemudian tentang
Bagaimana kalau menggunakan jawrabain? Jawrabain itu artinya kaos kaki begitu ya, kaos kaki tebal itu. Apakah harus dibuka juga atau tidak? Nah, ini yang dibahas. Kan kaos kaki itu kan ada yang kaos kaki sampai sebetis itu. Wa min man mana azalik Imam Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dilarang. Artinya menolak bahwasanya jawrab itu sama seperti khuf. Jadi pendapat mereka itu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya di kitab-kitabnya itu jawrab itu tidak boleh. Artinya mana azalik. Jadi tidak bisa disebut khuf. Yang boleh adalah al-khuf, sepatu tadi yang bisa menutupi kaki kemudian di atas mata kakinya. Sedangkan kalau jawrab walaupun dia itu menutup, memang kan jawrab kaos kaki menutup juga sebenarnya alasannya. Sama kalau kita pakai kaos kaki kan menutup juga. Kakinya ditutup juga, kemudian mata kaki ditutup juga, tapi kaos kaki dia jawrab, mudah dibuka. Nah, sedangkan kalau sepatu itu banyak ribet-ribetannya kalau khuf gitu. Nah, sehingga Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tidak bisa. Yang dibolehkan adalah khusus buat khuf saja. Sedangkan kaos kaki tidak dibolehkan, tidak bisa dikiaskan, tidak bisa disamakan. Tapi menurut Imam Sufyan Tsauri dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasanya ajaza zalik al-jawrab. Bahwasanya kaos kaki itu bisa digunakan juga untuk mengusap kaos kaki yang tebal itu. Nah, itu bisa juga digunakan sama seperti khuf. Karena alasannya apa? Karena dia menutup kaki dan mata kaki dan sampai di atasnya juga, sehingga sama hakikatnya, ilatnya dalam bab fikihnya sama. Kemudian juga ada hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Abu Daud dan Turmuzi, annahu masaha alal jawrabain wan na'lain. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah masaha mengusap jawrabain, kaos kaki tebut, kaos kaki yang tebal-tebal itu. Nah, itu pernah mengusap juga, pernah seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud dan Turmuzi. Jilid 1 halaman 114. Nah, coba dicek itu ya, kalau ada yang punya kitabnya bisa dicek itu. Nah, permasalahannya adalah Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dia tidak mau mengkiaskan antara khuf dengan jawrab tadi. Sedangkan menurut Sufyan Tsauri, kemudian Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya, ulama-ulama lain, dia bisa antara khuf dengan jawrab itu sama. Kenapa sebabnya? Karena sama-sama menutupi kaki, kemudian mata kaki juga di atas mata kaki. Nah, itu pendapat para ulama, pendapat para ulama. Sedangkan selain itu Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah juga mempertanyakan kualitas daripada hadis tadi, hadis tentang masalah jawrabain tadi. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan hadisnya sahih, tapi juga ada sebagian lagi mengatakan hadisnya masih dipertanyakan kualitas hadisnya. Nah, itu akhirnya kembali ke masalah sihhatul hadis wa tad'ifihi. Kemudian masalah yang keempat, dua masalah lagi sebelum kita buka cermin tanya jawab. Masalah yang keempat adalah sifatul khuf. Bagaimana deskripsi gambaran khuf tadi? Ketika khuf terjadi misalnya bolong, misalnya ada bolong sedikit di khufnya, entah kena paku atau entah kena di sini muharrik ya, kena kebakar dan lain sebagainya, ada bolong sedikit, tapi khuf juga, pakai khuf juga, bagaimana hukumnya? Fa innahum ittafaqu, para ulama sepakat ala jawazil mashi alal khuf as-sahih. Bahwasanya ulama sepakat yang boleh adalah khuf, ya, jenis khuf yang sahih. Artinya menutupi semua kaki, ya, mata kaki atau di atas mata kaki nggak ada bolong-bolongnya. Nah, itu sepakat. Nggak ada bolong-bolongnya. Wakhtalafu fil muharrik. Kemudian mereka berbeda pendapat ketika ada bolong sedikit begitu. Ketika ada bolong sedikit. Faqala Malik, Imam Malik berkata, "Iza kanal khorku yasiron," kalau misalnya bolongnya sedikit, itu kecil saja, kecil sedikit lah, sedikit.
yakunu dhahir minhu aqal min salasati asabi'. Kalau misalnya dia sedikit kecil gitu kayak sepaku sedikit begitu, maka dia yamsahu alaihi, masih bisa diusap, nggak perlu dibuka. Itu kata Imam Malik. Kalau sedikit bolongnya. Tapi kalau Imam Syafi'i, wa qala qaumun wa mana asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ayyakuna fi muqaddamil khawf. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya dia tidak boleh, harus tertutup semua. Jadi nggak ada istilah bolong-bolong sedikit. Kenapa mereka berbeda pendapat? Karena ketika dia bolong-bolong sedikit itu, sebabnya adalah ikhtilafuhum fi intiqalil fardi minal ghusli ilal mashi. Ketika dia bolong sedikit, maka sudah bukan khuf lagi. Dia harus dibuka, kemudian harus digusel kakinya. Kan kalau khufnya sudah tidak ada, berarti kan khufnya berarti harus dibasuh kakinya. Kakinya nih, dibasuh kakinya. Itu menyebabkan rusaknya ketika ada bolong sedikit, maka sebenarnya khuf sudah tidak bisa digunakan. Khuf sudah tidak bisa digunakan. Itu pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Malik memberikan dispensasi bahasanya. Hanya sedikit saja. Kalau aja bolong-bolong sedikit, masih bisa diusap. Ya misalnya kita dalam perjalanan jauh. Dulu ketika zaman para sahabat, Nabi itu kan gurun pasir. Mungkin sekarang sebenarnya nggak masalah sekarang. Khuf dibuka juga nggak masalah juga kan. Karena beda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu kenapa ada model khuf begini? Nah itu ketika dalam perjalanan itu mau dibuka itu kan padang pasir gitu. Jauh padang pasir, kemudian airnya juga sedikit padang pasir, sehingga ketika menemukan air ya sudah diusap aja begitu. Itu salah satu hikmahnya sebenarnya. Ya walaupun sebenarnya ini hanya tadi pembolehan, artinya ketika ya zaman sekarang ya nggak apa-apa gitu ya kita. Cuman masalahnya kan pasti dibuka kita ini. Namanya juga masjid. Kira-kira masjid masuk pakai sepatu khuf masuk ke dalam kan kelihatannya kalau kelihatan pengurus masjid ini sepatu masuk dan lain sebagainya kan. Biasanya rata-rata kalau di dalam masjid kan ininya apa? Tempat wudunya di dalam masjid. Otomatis sepatunya pun dibuka. Beda dengan zaman dulu begitu kan. Zaman dulu itu belum ada ubin-ubin begini. Ya, bukan ada ubin begini, masih ya masjidnya nggak seperti ini begitu. Sehingga mereka tidak membuka khufnya. Kalau zaman sekarang ya tidak masalah juga dibuka karena bisa ya dalam kondisi sekarang masjid zaman sekarang dilihat di dalam semua, mayoritas di dalam tempat wudunya. Artinya ketika sudah dibuka sepatu kita, mau sepatunya sepatu hiza, sepatu biasa atau sepatu khuf sekalian, walaupun dalam perjalanan begitu, kemudian dengan alasan perjalanan atau dalam alasan dia pakai khuf, akhirnya dia masuk ke dalam sini. Nah, kira-kira ketika ngelihat pengurus masjid, wah ini kok khuf. Nah itu bisa jadi timbul ya, kejadian yang aneh begitu ya. Padahal sebenarnya ya tadi ya karena memang di zaman sekarang itu tempat wudunya di dalam ya, otomatis semua harus dibuka begitu. Nah ini kasus dulu itu padang pasir, kemudian masjid-masjid pun ya musola dan lain sebagainya, tempat sholat pun masih di tanah yang kering gitu, tanah kering begitu. Nah, itu kan zaman dulu nggak ada semen, nggak ada batu begini, nggak ada keramik dan lain sebagainya. Ya sudah sholatnya seperti itu seperti biasa. Ya sehingga ada yang sholat pakai sepatu, nggak sempat dibuka lagi sepatunya, seperti itu kondisinya yang zaman dahulu. Gitu. Nah ini yang terjadi perbedaan di karangan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tetap kalau ada bolongnya, ya sudah dia harus dibuka itu dan harus ya dibasuh kakinya. Tapi kalau Imam Malik mengatakan dispensasi, kalau bolong sedikit ya berarti dia masih bisa tetap di al-mashu. Kemudian masalah yang kelima adalah masalah terakhir nih. Masalah yang kelima, masalah at-tauqid. Waktunya kapan? Faro'a Malik an-nazairika ghairu muakkad wa an labasal khuffain yamsahu alaihima ma lam yazahuma aw tusibahu wa janabah. Wa zahaba Abu Hanifah wa Syafi'i ila anna zalika muakkad. Jadi dalam mashul khuffain itu ada waktunya dan tidak ada waktunya. Nah, itu terjadi perbedaan. Waktunya apa? Coba kita lihat di hadis riwayat Muslim. Hadis Ali bin Abi Thalib dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yauman wa lailatan lil mukim. Bahwasanya Rasulullah SAW buat orang yang memakai khuf itu, mashul khuf, itu waktunya 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Jadi musafir itu 3 hari 3 malam. Itu jadi kalau udah 3 hari 3 malam ya dia harus dilepas. Berarti udah wudunya normal begitu. Harus dilepas kemudian dipakai lagi. Jadi kalau misalnya dia perjalanan misalnya dari sini ke misalnya Mekah ke Madinah 3 hari sampai 4 hari. Dulu kan ada yang berjalan kaki misalnya sampai naik unta dan lain sebagainya. Perjalanan sampai 3 hari 4 hari. Nah, kalau dalam musafir itu nggak dibuka-buka. 3 hari 3 malam kalau buat musafir. Ketika wudhu dia normal ini, kemudian normal, kemudian kap kuping, kemudian ketika sampai khuf, dia diusap aja khufnya. Usap aja khufnya, nggak perlu dibuka. Nah, itu waktunya 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Sedangkan wa yauman wa lailatan lil mukim. Dan 1 hari 1 malam bagi yang mukim, yang tidak musafir. Nah, ini yang dijadikan dalil tadi. Jawazil mutlak. Boleh, mau mukim, mau musafir ya boleh kalau dia menggunakan khuf. Tapi kalau yang buat mukim 1 hari 1 malam. Itu hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, riwayat Muslim ya, dari Ali bin Abi Thalib. Batasannya itu. Ini yang diambil oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Mengatakan bahwasanya batasan waktu bagi orang yang mempunyai dispensasi ya, keringanan mengusap khuf itu 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Sedangkan bagi yang mukim itu adalah 1 hari 1 malam saja. 1 hari 1 malam saja. Kemudian bagi Imam Malik, tadi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, jumhur nih. Bagi Imam Malik, dia tidak ada batasan waktunya. Dia tidak ada batasan waktunya. Faro'a Malik an-nazalika ghairu muaqqat. Imam Malik mengatakan tidak ada batasan waktunya. Jadi kalau dia nggak batal, ya nggak perlu dibuka. Kalau dia nggak batal, nggak perlu dibuka. Nggak perlu dibuka wudunya. Ini ya, khufain tadi. Atau kalau dia nggak janabah, ya, janabah itu seperti junub dan lain sebagainya, ya nggak perlu dibuka. Selama hadas kecil ya, tidak masalah dia diusap aja, nggak ada batasan waktunya. Kata siapa? Kata Imam Malik. Tapi pendapat saya mengatakan bahwasanya saya mengambil pendapat yang jumhur tadi ya, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan lain-lain ya, karena ada hadis Ali dari Nabi Muhammad SAW, jelas hadisnya bahwasanya bagi yang musafir itu hanya 3 hari 3 malam. Jadi kalau udah 3 hari 3 malam ya dicabut, artinya dibuka nih khufnya, kemudian wudu normal lagi, kemudian baru dipakai lagi, kemudian berlaku 3 hari lagi begitu. Jadi harus dibuka, harus dicuci dulu ininya apa? Wudu normal lagi maksudnya begitu. Wudu normal lagi. Kemudian sampai di sini ada diskusi tafadhol ya, sebelum kita lanjut ke masalah yang ke-6. Tafadhol tentang masalah mashul khuf. Jadi khuf itu bukan yang kita bayangkan hiza itu ya, sepatu yang di bawah mata kaki ya, sepatu trendy itu bukan ya. Tapi khuf itu kalau kita lihat di kamus-kamus bahasa Arab itu khuf itu beda dengan hiza. Dia menutupi bagian kaki, kemudian mata kaki sampai ke atas gitu. Nah, itu khuf ya. Kalau kita bahasanya sepatu apa ya? Sepatu kayak TNI gitu ya, sampai atas begitu. Nah, itu namanya khuf. Gitu. Yang digunakan buat perjalanan jauh. Nah, itu namanya khuf begitu. Nah, itu bisa diusap saja, nggak perlu dibuka. Nggak perlu dibuka. Tapi dengan syarat ia harus wudu dulunya. Awalnya wudu dulu, normal. Jadi wudu normal dulu, kakinya juga sama dibasuh. Kemudian baru dia pakai khuf. Gitu. Jadi jangan nggak wudu dulu. Jadi kakinya itu di dalamnya basah dulu sementara. Awalnya itu seperti itu. Lihat di syaratnya, wa amma syartul mashi alal khufain, syaratnya mengusap khuf itu adalah antakuna rijlani, 2 kaki kita itu tohirotaini, suci dulu pertamanya.
bitohril wudu, dengan wudu yang normal tadi. Begitu. Nah, ya, wudu normal dulu, selesai wudu normal, baru kita pakai khuf. Nah, baru kita perjalanan 3 hari misalnya. Atau yang mukim tadi sehari. Misalnya pagi-pagi nih, kita kerja pagi-pagi misalnya, ya taruh kita misalnya mukim. Pagi-pagi kita berangkat, nah kita wudu dulu biasa. Wudu nggak pakai khuf kan, wudu biasa. Kakinya dibasuh juga. Nah kemudian kita pakai khuf baru. Kemudian zuhur kita pengen sholat, nggak usah dibuka khufnya, nggak masalah. Wudu biasa ini, kemudian ketika di kaki nggak usah dibuka, nah, langsung diusap begitu. Nah begitu caranya maksudnya. Asar juga begitu, nggak usah dibuka juga. Kemudian maghrib juga begitu, nggak usah dibuka juga. Subuh juga. Nah, 1 hari 1 malam, baru kemudian dibuka lagi normal. Kalau dia mukim. Kalau dia mukim tidak berpergian, itu hanya 1 hari 1 malam. Tapi kalau dia musafir, dia waktunya 3 hari 3 malam. Begitu. Ya tapi kalau kondisi sekarang tetap dibuka ya, karena di masjid-masjid, saya bilang tadi ya, di masjid-masjid ya tempat wudhu di dalam semua ya rata-rata ya. Sehingga kalaupun kita pakai sepatu yang abri begitu sampai di atas betis begitu, ya tetap aja kita dibuka kalau pengen ke masjid. Sholat biasa dibuka. Gitu. Ya ini mungkin kondisinya kalau kita di hutan ya, kalau kita misalnya lagi ya camping misalnya di hutan gitu, nah, pakai sepatu yang tebal-tebal gitu sampai atas begitu, nah kemudian kita nungguin sungai, nah itu dia fungsi masul khufain begitu. Nah, kemudian kita usap, nah, kemudian kita nggak usah dibuka sepatunya, langsung aja diusap masul khufain gitu. Sampai di sini ada diskusi tafadhol tentang masalah masul khufain sebelum kita lanjut lagi. Iya. Kenapa? Hadas apa? Apa? Oh iya iya. Nah ini bahasan selanjutnya itu ya. Bagaimana kalau hadas? Al-mas'alatur rabi'ah ini ya yang dibahas ini. Bahwasanya nawaqidu hadhihi thaharah, hal-hal yang membatalkan masul khufain. Nah, ini yang akan ditanyakan tadi. Bagaimana kalau hadas dan sebagainya? Fa innahum ajma'u, ulama sepakat, enggak ada perbedaan. Ala annaha nawaqidul wudu bi ainiha. Kalau dia membatalkan wudu, otomatis dia membatalkan khuf tadi. Jadi kalau misalnya sudah pakai khuf nih, kemudian di siang hari dia buang angin, ya sudah batal, berarti dia harus copot. Karena sudah batal khufnya, harus copot. Harus copot. Karena nawaqidul wudu bi ainiha. Ketika dia membatalkan wudu, maka dia membatalkan khuf juga. Ya, harus dicopot juga kalau dia buang angin. Harus dicopot juga begitu. Yang menjadi perbedaan adalah hal naza'al khuf naqidun li hadhihi thaharah amla. Yang menjadi perbedaan adalah ketika dicopot khufnya. Ya misalnya jam 10 dicopot khufnya. Apakah copot itu khufnya membatalkan wudu atau tidak? Maksudnya membatalkan khuf ini atau tidak? Jadi apakah harus ketika mau mau dipasang lagi dia harus basuh kakinya atau tidak? Begitu. Membatalkan khuf atau tidak? Kalau dicopot, nazhul khufain itu kalau dicopot. Nah di situ yang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Sekali lagi. Jadi kalau nawaqidul wudu yang membatalkan wudu yang normal itu seperti buang angin, apalagi misalnya. Apalagi yang membatalkan wudu yang sudah kita ketahui. Kencing ya, seperti itu ya, baul. Nah, itu yang membatalkan wudu yang umum. Itu sama juga dia membatalkan khuf tadi. Jadi kalau kita buang angin ya sudah, berarti kalau kita lagi di jalan lagi musafir di jalan pakai khuf kemudian buang angin ya sudah, berarti kalau dia wudu ya harus dibuka lagi khufnya, wudu normal lagi begitu caranya. Nah, yang menjadi perbedaan adalah ketika dicopot, tapi nggak buang angin, tapi nggak ada nggak membatalkan wudu nih. Misalnya cuman mencopot aja, misalnya jam 10 dia dicopot karena dia misalnya mendatangi rumah misalnya dia dalam perjalanan ke hutan, kemudian di hutan dia ada pohon misalnya pengen manjat begitu kan, pengen manjat pohon. Kemudian dibuka tuh khufnya. Ketika dibuka batal nggak khufnya? Kalau wudunya kan nggak batal ya. Wudunya nggak batal. Wudunya
batal. Ini batal nggak huknya? Beda dengan batal wudu. Kalau batal wudu ya berarti tadi buang angin, itu batal wudu. Nah ini batal nggak huknya ketika dicopot? Maksudnya apa? Ketika dicopot batal huknya. Kalau batal huknya berarti nanti ketika dia dipasang lagi, nah dia harus basuh kaki lagi, begitu. Jadi wudu normal lagi, itu namanya batal huknya. Tapi nggak batal wudunya. Begitu. Nah di sini yang terjadi perbedaan ketika batal nggak, ketika huk ini dicopot, kemudian dipasang lagi, batal nggak huknya? Faqala qaumun, sebagian ulama mengatakan, ini adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i, jumhur. In naza'ahu wa ghasala qadamaihi fatoharatuhu baqiyatin wa in lam yaghsilhima wa shalla a'ada shalah ba'da ghasala qadamaihi. Wa mimman qala bidzalik Imam Malik wa ashabuhu wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Jadi menurut Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, bahwasanya ketika dicopot maka dia harus wudu ulang. Maksudnya huknya itu harus batal. Jadi kalau misalnya dia pengen masang lagi huk, ya kan udah dicopotnya huknya. Kemudian dia masuk lagi huknya. Nah, kemudian dia sholat, kan masih punya wudu. Masih punya wudu. Kemudian ketika dibuka, nah, menurut Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, maka dia batal huknya tadi ya, batal. Berarti dia harus ghasala rijlaihi, harus membasuh rijlaihinya. Membasuh apa? Kakinya itu. Tapi menurut sebagian ulama, ya, seperti Daud Al-Zahiri mengatakan tidak batal. Toharatuhu baqiyah, tidak batal. Selama dia tidak berhadas, enggak buang air, enggak buang angin dan lain sebagainya, itu tidak batal dia. Tetap dia langsung copot, ambil lagi, copot, ya pasang lagi, ya sudah. Dia ketika mau wudu ya begini aja, ngusap lagi begitu, ngusap lagi baginya, ngusap lagi, nggak perlu di kakinya, nggak perlu diusap lagi, aslinya dalamannya nggak perlu diusap lagi. Nah itu menurut mazhabnya siapa? Abu Daud Al-Zahiri, Ibnu Abi Layla dan lain sebagainya. Nah itu perbedaannya ketika mencopot huknya tadi. Sedangkan kalau hadasnya tadi, hadas kecil itu buang angin, kemudian air buang baul ya, MCK dan lain sebagainya, nah itu semua batal ya, semua batal. Yang membatalkan wudu ya sudah, dia berarti membatalkan huk tadi. Ketika membatalkan wudu maka dia membatalkan huk tadi. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Diskusi, tafadhol. Jarang digunakan ini ya, huk ini ya. Karena kita biasanya ya kalau mau sholat ya buka sepatu ya, buka ya, semuanya buka ya. Karena ya otomatis bahkan di masjid-masjid ya, saya kira itu mayoritas ya banyak tempat wudu di dalam itu. Mau pakai huk mau tidak ya tetap dibuka dia zaman sekarang. Beda dengan zaman-zaman dulu mungkin ya. Nah, ini mengantisipasi ketika kita berada di hutan gitu ya, berada dalam keadaan sulit. Gitu di hutan atau di mana begitu, atau di perjalanan yang ya susah kita buat buat sholat, kemudian sholatnya ya seadanya begitu. Nah, maka ya bisa juga digunakan ahkamul hub tadi, bisa juga digunakan hukum-hukum membasuh atau menyapu hub tadi. Baik ya. Jadi masul hub sampai di sini ya. Nah, itu tentang masalah hub ya. Sebelum nanti kita lanjut ke tema berikutnya tentang masalah air, macam-macam air dan lain sebagainya. Kemarin saya lupa ada pertanyaan ya tentang masalah Nabi Muhammad SAW pernah berwudu tawaddu'a marrotan wa tawaddu'a marrotaini wa tawaddu'a salasan. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah berwudu sekali, wajah sekali, kemudian ini sekali ya. Juga Rasulullah SAW pernah dua kali, kemudian Rasulullah SAW pernah tiga kali juga, ya. Walaupun ini hadisnya riwayat Tirmidzi ya, hadis riwayat Tirmidzi. Bagaimana menyikapinya? Ittafaqal ulama sepakat
ala annal wajib, yang wajib itu adalah min taharatil a'dha al magsulah marrotan. Yang wajib itu adalah sekali. Yang wajib. Jadi yang wajib adalah sekali. Sekali itu yang wajib. Sedangkan wa annal isnataini wassalas mandubun ilaihima. Sedangkan yang kedua, kemudian yang ketiga adalah sunnah saja hukumnya. Sunnah saja. Jadi itu penjelasan para ulama tentang masalah Rasulullah SAW pernah berwudu sekali, kemudian ya dibuktikan dengan ayat wudu. Ya. Tidak ada kalimat salasannya, tapi di hadis ada kalimat salasannya. Gitu. Itu menunjukkan para ulama mengatakan bahwasanya yang pertama, ya, marroh yang pertama itu adalah yang wajib. Ija asbago, kalau sudah sempurna. Misalnya kita berwudu nih sekali, ya udah. Yang penting kita sudah semua, menurut kita sudah dialiri semua wajah kita, ya sudah. Kemudian tangannya kita sekali, ya mungkin misalnya mati airnya terbatas misalnya, udah satu kali aja. Nah, bisa itu, yang penting yang wajib ini. Kemudian kemudian satu sampai satu. Itu yang wajib. Kemudian kalau yang kedua, yang ketiga adalah sunnah. Yang ketiga adalah sunnah, itu penjelasan para ulama. Kemudian bagaimana dengan hadis Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah SAW berwudu dengan 1 mud, mandi dengan 5 mud, 3 sampai 5 mud. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan 1 mud itu menunjukkan ya dulu ala adamit tabzir. Tidak boleh mubazir. Tidak boleh mubazir. Jadi kok seolah-olah bertentangan ya, seolah-olah gitu kan. Rasulullah SAW berwudu 1 mud, tapi di hadis lain Rasulullah 3 kali wudunya. Berarti kan lebih dari 1 mud itu kan. Wajah 3 kali, ini 3 kali, ini 3 kali begitu kan. Ini 3 kali. Berarti kan lebih dari 1 mud kalau dihitung-hitung gitu. Kalau 1 kali masih bisa 1 mud. 1 mud kan cuma 600 sekian mililiter ya. 600 sekian segini ya. Aqua botol dikit itu ya. Atau botol yang setengah itu dikit, lebih dikit. Nah itu kalau sekali-sekali mungkin, tapi kalau 3 kali dalam hadis yang lain 3 kali, ini 3 kali, itu kan lebih dari 1 mud. Sedangkan Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW yatawaddo bimud, bahwasanya Rasulullah berwudu dengan 1 mud, mandi dengan 3 sampai 5 mud. Para ulama menjelaskan bahwasanya itu adalah menunjukkan ada mutabzir, tidak boleh mubazir. Jadi bukan mudnya, tapi mubazirnya. Mubazirnya. Jadi kalau misalnya kita airnya walaupun kita 1 tapi mubazir, 1 ngalir deras gitu, ini sampai pol gitu kan, 1 tapi pol gitu kan, tetap aja di mubazir juga, walaupun mubazir juga gitu, mubazir. Nah itu para ulama mengatakan bahwasanya itu adalah menunjukkan ada mutabzir, tidak boleh mubazir. Baik, itu ya, sampai di sini. Ada pertanyaan lagi? Tafadhol, diskusi tadi tentang hub dengan masalah Rasulullah pernah 1 kali, 2 kali, dan 3 kali tadi ya. Dan juga ada hadis lain riwayat Muslim bahwasanya dicela ya, asaa wa azlama, yang lebih dari 3 kali. Jadi wudu sampai 4 kali begitu, 4 kali. Itu ada hadisnya itu bahwasanya annahu asaa, kalau lebih dari 3 kali asaa wa azlama. Nah, dia buruk sekali orangnya gitu. Buruk sekali. Muka sampai basuh sampai banyak, 5 kali begitu. Nah, itu buruk sekali, benar-benar mubazir itu. Nah, itu minimal sekali, itu yang wajib, kemudian maksimal 3 kali. Ya, 2 kali dan 3 kali itu adalah sunnah. Dan ada mutabzir tadi, karena Rasulullah hanya berwudu dengan 1 mud. Nah, itu maksudnya adalah ada mutabzir, jangan mubazir menggunakan air wudu. Kemudian masalah, ya, kita pengen pindah bab, tapi masih ada PR kemarin ya, pengen pindah bab ke bab air ya, tapi masih ada PR tentang masalah al-imamah, memakai apa? Memakai udang-udang begitu ya. Udang-udang itu apa? Sorban yang dililit-lilit begitu. Nah, ini masalah yang ke-8 ini, kemarin sempat dilewatin. Ikhtalafal ulama fil mashi 'alal imamati. Para ulama berbeda pendapat ketika mengusap ya,
kepala yang ada rambut yang ada imamahnya, udang-udang begitu kan, udang-udang di kepala gitu banyak begitu ya. Fa ajaza zalika Ahmad bin Hambal wa Ibnu Abdissalam wal Qasim bin Salam wa Abu Saur wa jamaah. Bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal membolehkan dia mengusap udang-udang itu, nggak perlu dibuka udang-udangnya. Jadi cukup di udang-udang yang diusap. Itu sudah mewakili rambut kita. Itu kata siapa? Kata Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tidak. Nah, dia tetap harus rambutnya yang diusap. Makanya bedanya situ ya. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah mengatakan ketika ada udang-udang tetap dia harus dikesinikan udang-udangnya gitu ya, supaya rambutnya juga kan kena begitu. Atau dibuka lah. Karena dia mana azalik, melarang itu. Kemudian kalau Imam Ahmad bin Hambal dia cukup apa? Udang-udang yang atas itu cukup nggak perlu dibuka ininya apa? Rambutnya itu nggak perlu dibuka, cukup diusap aja udang-udangnya. Kenapa ulama berbeda pendapat? Karena ada hadis Mughirah bin Syu'bah, riwayat Abu Dawud di sini ya, bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam masaha binasiyatihi wa alal imamati. Kemudian di jalan lain, di hadis riwayat lain, masaha alal amamati al imamati. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengusap imamahnya. Mengusap apa namanya? Udang-udangnya itu. Imamahnya yang ada di sini. Pernah. Nggak perlu dibuka. Nah, di situ yang dijadikan landasan bagi para ulama mazhab Imam Ahmad bin Hambal dan Abu Saur dan ulama-ulama lain yang mendukung, ya, yang berpendapat seperti itu bahwasanya boleh ketika memakai udang-udang kepala itu yang menutup semua rambut itu menutup semua tuh, nggak perlu dibuka sehingga dia cukup aja diusap itu udang-udangnya, itu sudah mewakili rambutnya gitu. Itu menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun Imam Syafi'i, Imam Malik dan lainnya dia tidak, dia harus dibuka juga. Pemahamannya adalah tadi tentang hadis tadi, bagaimana tentang kualitas hadis tadi ketika ada hadis annahu masaha alal imamati, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengusap alal imamati tadi, imamahnya itu. Nah, di situ terjadi perbedaan di situ. Makanya ada yang ya nggak perlu dibuka, ya cukup aja imamahnya diusap, ya. Kemudian ada yang harus dibuka juga, begitu. Bahkan ada kalimat masaha binasiyati, dia mengusap nasiah itu ini di atas dagunya ini, ya harus kena rambutnya, jadinya kena rambutnya, baru ke imamahnya. Nah, di situ pemahamannya di situ. Sampai di sini ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke bab yang selanjutnya, tapi tidak ya, karena sudah dikit lagi isya. Jadi perlu diperhatikan diingatkan ya, bagi saya pribadi khususnya, bahwasanya ya, kemarin kita sudah menjelaskan secara sedikit bahwasanya dalil itu ada dua ya, ada dalil qat'i, ada dalil zanni. Dalil qat'i itu adalah dalil yang disepakati oleh para ulama, yang nggak mungkin ada perbedaan para ulama. Nah, itu nggak mungkin ada perbedaan fikih. Makanya yang disepakati adalah dalilnya dalil qat'i. Sedangkan dalil zanni adalah dalil yang ulama itu menganalisisnya berbeda-beda, sehingga timbulnya berbeda-beda penafsiran terhadap dalil tersebut. Nah, nanti selama beberapa pertemuan nanti kita jelaskan ciri-cirinya dan lain sebagainya. Ciri-cirinya salah satunya itu tadi ya. Di antaranya ada yang mendhaifkan hadis, ada yang mensahihkan hadis, itu adalah bagian daripada dalil zanni tadi, dalil zanni. Sehingga ya, ulama berbeda antara satu hadis yang mensahihkan, ulama ini mensahihkan, kemudian ulama lain mendhaifkan juga. Itu juga salah satu ciri daripada dalil zanni. Ciri dalil qat'i adalah tidak ada perbedaan. Yang pertama, dia di Al-Qur'an jelas kalimatnya, jelas maknanya, kemudian di hadis dia sahih hadisnya, tidak ada perbedaan pendapat, semua nilai sahih, muttafaqun alaih misalnya, Bukhari, Muslim, muttafaqun alaih, itu biasanya tidak ada perbedaan. Ya seperti yang kita praktek yang kita laksanakan, seperti sholat 2 rakaat, kemudian ya, semua itu adalah dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang qat'i. Kalau dalil zanni itu nanti biasanya butuh penafsiran atau penjelasan dari para ulama. Baik. Itu sekedar kalimat takdim, kalimat penutup, karena sudah azan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja. Silakan, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baik, ya, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan
tentang bahasan almiyah, macam-macam air. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.